Cerita diawali dengan memperlihatkan pasukan gajah dari Raja Abraha yang sudah siap untuk menyerang pasukan relawan dari Mekah. Flashback sebelum perang terjadi, Abraha menjelaskan bahwa ia tidak pernah menyuruh pasukannya untuk mencuri unta milik Abu Muthalib. Sebagai permintaan maaf dan menunjukkan kebajikannya, Abraha meminta penasehatnya untuk mengeksekusi orang yang sudah mencuri. Tentu saja Abraha juga akan mengembalikan semua unta milik Abu Muthalib, namun tekad Abraha untuk menguasai Mekah yang merupakan jalur dagang tidak berubah. Abu Muthalib menjelaskan bahwa ia datang bukan sebagai perwakilan Mekah, namun sebagai pemilik unta. Abraha bertanya siapa yang bertanggung jawab pada Ka'bah. Abu Muthalib menjawab milik Tuhan adalah tanggung jawab Tuhan sendiri. Abu Muthalib juga berpesan jika Abraha berani menentang Tuhan dan menghancurkan Ka'bah maka ia akan menerima murka Tuhan. Namun dengan sombong Abraha menantang Tuhan. Sin berpindah ke Mekah. Dia adalah Mus'ab. Dia sedang merekrut relawan untuk berjuang bersama untuk melawan pasukan Abraha yang akan menyerang Mekah dan menghancurkan Ka'bah. Setelah itu datang Abu Muthalib. Ia meminta Mus'ab agar tidak berperang, karena ia telah bertemu dengan Abraha dan melihat sendiri pasukannya. Mereka hanya memiliki dua pilihan, pertama menyerahkan Mekah dan menjadi budak Abraha, kedua mereka bisa meninggalkan Mekah sebelum pasukan Abraha datang, namun mereka tidak mungkin menyerahkan Mekah begitu saja sehingga ada pilihan ketika yaitu bertarung dan mempertahankan Mekah. Rencana mereka adalah mencegat pasukan Abraha sebelum sampai ke Mekah, sedangkan para penduduk diungsikan ke pegunungan Al-Hada. Pengintai memberitahu bahwa pasukan Abraha sudah datang dari arah timur laut, kemungkinan akan tiba saat subuh. Mus'ab menenangkan pasukan dan memberikan semangat bagi mereka. Setelah cukup dekat, Abraha mengutus seorang prajurit untuk menyampaikan peringatan terakhir. Komandan Nizar pergi untuk menjadi perwakilan pasukan Mekah. Prajurit itu menyampaikan peringatan terakhir dari raja mereka. Tujuan mereka ingin menghancurkan Ka'bah dan menguasai perdagangan di Mekah. Mereka tak ingin perang, mereka cukup kota Mekah. Setelah itu mereka kembali ke pasukan mereka masing-masing. Di pasukan Mekah, ada seseorang yang memicu kepanikan. Orang-orang mulai panik dan pasukan menjadi tercerai-berai. Aus meminta kepada temannya agar menarik perhatian sedangkan dia akan menenangkan pasukan. Awalnya mereka bingung bagaimana menarik perhatian pasukan yang sedang berlari ke sana kemari. Mereka mempunyai ide untuk membuat suara gaduh dari senjata mereka. Setelah itu Aus menyampaikan pesan bahwa ia berdiri di sini untuk melindungi Mekah dan keluarganya. Jika mereka melarikan diri maka mereka akan menyesal karena sudah menyerahkan rumah dan iman mereka. Tuhan juga tidak akan meninggalkan orang-orang yang pemberani dan juga pantang menyerah. Mendengar kata-kata dari Aus membangkitkan kembali semangat juang pasukan. Pagi pun tiba, masing-masing pasukan sudah siap di tempat mereka. Pasukan Mekah mengirim Komandan Nizar, Aus dan Zurara sebagai perwakilan untuk duel sebelum memulai perang. Abraha menanggapi tantangan mereka. Ia mengirim 3 prajurit terkuatnya. Aus maju sebagai perwakilan pertama. Ia menghadapi musuh berbadan besar. Senjata yang ia gunakan berbentuk celurit. Duel pun dimulai. Dia memuji Aus karena bisa menahan serangannya. Setelah itu dia mengubah cara memegang senjatanya. Aus masih bisa menahannya namun bentuknya yang seperti kail memudahkannya untuk menjerat Aus dan menyeretnya. Namun Aus masih bisa lolos. Aus menghindari serangan demi serangan. Setelah ada kesempatan Aus menyerang balik sehingga membuatnya terluka. Aus meminta untuk menyerah dan tidak menyia-nyiakan nyawanya, namun ia ingin menyerang balik. Karena teman mereka kalah, mereka pun menyerang Aus secara bersama. Untung saja ada Komandan Nizar dan juga Zurara.
Zurara memancingnya ke tempat bebatuan. Ketika ia menyerang secara babi buta membuat debu berterbangan membuat penglihatannya menjadi terbatas. Zurara menyerangnya dari segala arah sampai senjata dan juga zirahnya dilucuti. Komandan Nizar cukup kesulitan menghadapi pedang besarnya, sampai pada akhirnya Komandan Nizar berhasil mengambil senjatanya dan saling beradu kekuatan, sampai membuatnya tewas. Namun Abraha tidak mengakui kekalahannya, ia justru memberi perintah untuk memulai perang. Komandan Nizar meminta mereka berdua untuk kembali ke pasukan. Setelah perintah perang dimulai, kedua pasukan saling menyerang. Abraha meminta untuk langsung menggunakan pasukan gajah untuk menebus kekalahan tadi. Terlihat perbedaan kekuatan tempur yang berat sebelah. Aus dan Zurara mencoba untuk menyerang satu gajah, dikarenakan gajah memiliki kulit yang keras ditambah memakai armor, membuat Aus dan Zurara sulit untuk melukainya. Aus mempunyai ide dan meminta Zurara untuk mengalihkan perhatiannya. Aus menghajar beberapa prajurit yang berada di samping gajah tersebut, sedangkan Zurara berusaha mengalihkan perhatian mereka. Aus menggunakan senjata musuh yang mampu menembus kulit gajah. Setelah itu ia naik dan menghajar prajurit yang berjaga di atasnya. Setelah itu mereka mampu untuk mengalahkan satu ekor gajah. Namun karena kekuatan pasukan Abraha yang begitu besar membuat pasukan Mekah mundur. Komandan Nizar meminta mereka berdua untuk kembali, karena mereka mempunyai rencana untuk menjebak gajah di ngarai. Melihat pasukan Mekah sudah mundur membuat Abraha semakin menikmati jalannya perang. Ia meminta pasukannya untuk maju dan mengejar pasukan Mekah. Di ngarai Komandan Nizar memberitahu rencana untuk menjebak gajah dan kembali membakar semangat para prajurit. Seorang pengintai memberitahu bahwa pasukan Abraha telah datang. Melihat ada kesempatan, Aus langsung maju diikuti oleh prajurit Mekah. Aus terus maju sampai pada akhirnya ia sampai di hadapan Abraha. Abraha memuji keberaniannya. Untuk menghargainya, Abraha sendirilah yang akan menghadapinya. Duel pun dimulai. Aus mampu untuk menghindari serangannya. Di saat ia ingin menyerangnya, pedangnya tak mampu menahan benturan sehingga membuatnya patah. Aus mencoba menyerang lagi dan berhasil membuka topeng milik Abraha. Setelah melihat wajahnya Aus menjadi lengah, membuat Abraha berhasil menyerangnya. Karena kalah jumlah membuat pasukan Mekah menjadi kalah, sisa pasukan Mekah yang masih hidup ditangkap. Abraha juga sudah tahu tempat pengungsian warga Mekah. Setelah selesai pasukannya akan pergi ke Gunung Al-Hada dan membunuh Abu Muthalib dan juga para warga. Mendengar hal itu membuat Aus menjadi marah dan menantang Abraha sekali lagi. Keributan itu membuat prajurit yang lain lengah. Komandan Nizar mengambil kesempatan itu untuk menyerang Abraha, namun itu sia-sia, sehingga membuatnya tewas. Setelah itu Abraha memulai eksekusi kepada prajurit Mekah dengan cara diinjak oleh gajah. Aus memperingati Abraha, jika ia tak ingin mati maka ia harus pergi sekarang juga. Terjadi keanehan terhadap gajah, mereka satu persatu sujud ke arah yang sama. Mereka sujud ke arah Mekah, lebih tepatnya ke arah Ka'bah. Setelah itu datang segerombolan burung-burung. Melihat kesempatan, pasukan Mekah yang tersisa mundur menuju ngarai. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala 'alaihim طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. Tinggal Abraha seorang diri. Dia mencari Aus untuk menantangnya berduel, namun Tuhan masih murka terhadap Abraha. Ia tertimpa bebatuan. Setelah itu Aus memeriksa medan perang. Betapa terkejutnya ia melihat pasukan gajah Abraha rata dengan tanah. Mereka pun berhasil memenangkan perang. 勇気を持ち諦めず戦い続けた者たちにのみ起こる奇跡。